Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, istiqomah untuk hadir dalam majlis kita ini. Insyaallah Allah memberikan kita selalu rahmatnya dan berikan kita selalu kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang sejatinya adalah kebahagiaan itu adalah apa yang kita usahakan dan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kan tetapi kita selaku hamba Allah yang taat, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan di dalam hati kita ini rasa ikhlas sehingga kita akan merasakan kebahagiaan itu di atas muka bumi ini. Karena kunci kebahagiaan itu cuma 3, ma'asyiral muslimin. Ini kita bersabar ketika Allah menimpakan musibah itu kepada kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah kita ridho apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Itulah kunci kebahagiaan. Karena tanpa 3 ini maka kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebahagiaan ini bisa kita capai dengan kita beriman kepada Allah Ta'ala dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, Allah selalu mengingatkan kita akan singkatnya waktu hidup di dunia ini. Karena perhitungan hidup di dunia ini 1 jam 24 jam, 1 hari 24 jam, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun. Maka dengan kata lain, hidup daripada hamba-hamba Allah itu untuk manusia yang mutaakhirin yang sekarang ini itu tidak lebih dari 1 hari akhirat. Bayangkan. Makanya kenapa dikatakan wal 'asr innal insana fil khusr. Ya. Maka Allah selalu mengingatkan dengan masa. Karena manusia ini kadang-kadang selalu lupa ketika ia mendapatkan kenikmatan dan juga selalu lupa ketika ia mendapatkan musibah. Ketika ia mendapatkan musibah, maka yang ada di dalam hatinya adalah selalu kalau bahasa Jawanya ngurusulo, ya, selalu mengeluh, ataukah tidak menerima daripada apa yang telah Allah tetapkan. Sederhananya, ketika kita naik kendaraan baik mobil ataupun motor, sering kita berpikir, lebih baik melewati jalan ini. Nanti kalau saya lewatin jalan ini, khawatir nanti macet. Akan tetapi apa yang terjadi ketika ia melewati jalan yang ia inginkan, maka kondisinya lebih daripada apa yang ia perkirakan. Lebih macet lagi. Apa yang terkadang dipikirkan oleh hati manusia tersebut atau kita sendiri mungkin ya, bahwa kenapa saya lewat jalan ini ya? Betul tidak? Jadi seperti itu. Nah, yang seperti ini kita tidak merasakan bahwasannya kita tidak ridho atas apa yang Allah tetapkan untuk kita.
Seharusnya seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kita ucapkan adalah apa? Qadarullah wa ma syafa'a. Karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan itu yang terbaik. Bisa jadi ketika kita melewati jalan yang kita sangka bahwasannya lebih baik saya lewati jalan itu lebih buruk daripada apa yang kita bayangkan. Sekarang kita merasakan bahwa itu tidak enak, tidak nyaman buat diri kita. Ya. Kemudian kebahagiaan itu bisa diraih dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti daripada apa-apa yang telah Allah tetapkan, baik melalui Allah Ta'ala, kemudian juga melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunci untuk mencapainya surga Allah Ta'ala yaitu dengan cara apa? Dengan cara mutaba'ah, dengan cara mengikuti apa yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Dan Rasulullah SAW sudah menjamin seluruh manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surganya Allah Taala. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadakum, ya, La yu'minu ahadakum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi jama'in. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian. Kalau para ulama mengatakan ini bukan konteks tidak beriman, setelah dia tidak beriman maka dia tidak masuk surga Allah Ta'ala, tidak, tapi tidak sempurna. Jadi makna terjemahannya tidak sempurna. Ila yu'minu hadakum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai aku melebihi orang tua kalian, kemudian anak-anak kalian, dan wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Apa saja itu, siapapun itu. Jadi kuncinya 3 hal tadi dan mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan menuju ke keselamatan, menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak istilahnya, ada firqatun najiyah, ada al-ghuraba, dan segala macam istilah-istilah lainnya. Yang terpenting bukan istilah-istilah tersebut, hatta kita duduk di dalam majelis yang dikatakan itu adalah majelis-majelis sunnah, akan tetapi amalan-amalan kita jauh dari perbuatan-perbuatan sunnah tersebut, maka kita tidak bisa digolongkan dengan golongan-golongan yang dinisbatkan dengan nama-nama tersebut. Ya, tergantung kitanya, bukan tergantung kita berada di dalam majelisnya. Baik, masyarakat muslimin, itu sedikit muqaddimah dari ana. Nah, sekarang pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di bab yang ketiga dari kitab Fiqh Muyassar. Nah, ini kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, ya, mengenai al-aniyah, mengenai bejana. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini membahas tentang fi qada'il hajati wa adabiha, yakni tentang buang hajat dan adab-adabnya. Jadi di dalam agama Islam itu mengatur semua sisi kehidupan manusia, sampai dengan tata cara buang hajat, adab-adabnya, dan bagaimana cara seseorang masuk ke dalam tempat, ya, kita buang hajat tersebut. Ada beberapa masalah yang akan dibahas di dalam bab yang ketiga ini. Yang sudah Anda lihat itu ada 5 pembahasan, ya. Wa fihi addatu masail. Ada beberapa permasalahan di dalamnya. Bagian yang pertama adalah istinja dan istijmar. Istinja dan istijmar.
dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain. Jadi maksudnya kita itu boleh beristinja, boleh beristijmar, dan boleh menggantikan salah satu keduanya. Ya, boleh menggunakan salah satu sebagai ganti yang lain. Atau juga kalau kita sudah beristinja, tidak usah beristijmar lagi. Dan juga sebaliknya, kalau kita sudah beristijmar, maka kita tidak perlu beristinja lagi. Ataukah kata para ulama, yang lebih baiknya adalah menggabungkan antara keduanya. Setelah beristijmar, maka ia beristinja. Seperti itu. Nah, Istinja adalah izalatul khariji minas sabilaini bil ma'. Ya, ini membersihkan apa-apa yang keluar dari dua jalan bil ma', dengan air. Yaitu istinja. Itu yang umumnya dilakukan sekarang ya. Umum dilakukan sekarang. Kecuali di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasulullah kan tidak seperti kita. Ya, perjalanan jauh, ingin buang hajat, ingin buang air kecil, ingin buang air besar. Nah, maka ada pilihan. Bagaimana ketika kita tidak menemukan air? Apa yang harus kita lakukan? Itulah syariat Islam. Syariat Islam tidak untuk mempersulit daripada hamba-hambanya ketika ia hendak melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan apa yang keluar dari dua jalan. Dari dua jalan itu adalah al-qubul. Bukan al-qabul ya, beda qabul. Qubul dan ad-dubur. Dua jalan itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, istijmar. Itu yang pertama. Istijmar adalah mazhuhu bi tahirin mubahin munqin kal hajri wan nahwihi, atau mengusap apa-apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci, yang mubah dan yang membersihkan, ya, atau yang selainnya, wan nahwihi. Jadi mengusap apa-apa yang keluar dari dua jalan seperti apa? Seperti batu. Atau kata para ulama, semisalnya, jadi batu itu kan memiliki permukaan yang keras, yang kasar, itu untuk diusap. Ya, ketika kita buang hajat seperti itu. Ataukah yang semisalnya? Misalnya permukaan kayu yang keras atau apapun yang kasar. Terus bagaimana dengan tulang dan sebagainya? Nanti ada penjelasan di sini. Ya. Atau dengan ketika kita buang air, seringnya kalau misalnya di dalam toilet yang modern sekarang, terutama ada cerita dari teman Ana sendiri, ketika ke luar negeri, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sering berpergian ke luar negeri, itu toiletnya justru agak susah air, yang ada apa? Tisu. Bagaimana? Boleh nggak menggunakan tisu? Boleh. Itu sebagai istijmar. Ya, itu adalah istijmar sebagai pengganti batu. Kan dikatakan bil hajri wan nahwihi, dengan batu atau yang semisalnya. Atau nanti sesuatu yang tidak bisa kita gunakan, maka ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam pembahasan fikih ini, mana saja yang tidak boleh digunakan untuk beristijmar, seperti itu. Kalau beristinja ya air.
Jadi kata kuncinya adalah kalau istinja itu dengan air, istijmar itu dengan batu atau semisalnya. Jadi cukup menggunakan salah satunya tanpa yang lain. Silakan dilihat di halaman 13 di kitab kita. Karena hal tersebut dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma'in wa ghanazatan wa anazatan fayastanji bil ma'. Jadi Nabi pernah masuk ke tempat buang hajat, lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit yang berisi air dan tongkat pendek, lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Beristinja dengan air tersebut. Wadah kecil yang berisi, wadah kecil ini terbuat dari kulit ya. Idawatan itu wadah, tapi wadah yang terbuat dari kulit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza dhaba ahadukum ila al-gha'id falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u an." Jadi bila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, atau kalau kita sekarang pergi ke WC, maka hendaklah ia membersihkan diri dengan 3 batu. Tapi sekarang kita tidak perlu ya, kecuali memang di dalam toiletnya tidak disediakan air, disediakan batu. Ini ya sunnah Rasul juga, tapi bukan seperti itu juga penerapannya ya. Karena cinta Rasul, karena ini bagian dari sunnah, maka tidak disediakan air, tapi disediakan batu. Ya. Ini kekeliruan di dalam menerapkan sunnah Rasulullah. Ini kalau terdesak. Ya. Misalnya ketika kita lagi berpergian rihlah gitu, masuk dalam toilet, biasanya kalau seperti anak ya, kalau pulang kampung misalnya seperti itu ke Sumatera, naik bis, kita turun masuk ke WC, biasanya WC yang ada di beberapa tempat rumah makan itu tidak baik ya, walaupun ada beberapa yang baik seperti itu. Jadi ketika kita tidak menemukan airnya kering, kerannya mati seperti itu, maka yang kita lakukan adalah beristijmar. Sudah kadung mohon maaf ya, sudah kadung ini. Apa harus kita lakukan ya itu. Atau kalau kita punya tisu ya dengan tisu. Sah atau tidak? Sah. Ya. Maka ada 2 pilihan ya untuk buang hajat, dengan beristinja, dengan beristijmar. Seperti itu. Jangan jijik yang ini tidak bersih ini dengan tisu, tidak. Kalau mengatakan tidak bersih dengan tisu, berarti mengatakan bahwa membersihkan dengan 3 batu itu juga tidak bersih. Nah, gitu ya. Jadi apabila salah seorang dari kita pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya membersihkan diri dengan 3 batu karena ia sudah cukup baginya. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad Al-Khudni, beliau berkata bahwa sanad hadis ini sanadnya sahih. Dan atau menggabungkannya di halaman 14, dan atau menggabungkan keduanya itu lebih utama ya. Misalnya bertepatan dengan ada batu di situ, tapi di mana toilet pun ada batu ya, mungkin ada batu atau ada tisu, maka dibersihkan dengan tisu lalu beristinja ya, beristijmar lalu beristinja. Ini yang lebih afdal. Atau sebaliknya ya, kita beristinja lalu beristijmar, jadi membersihkan. Biasa ya,
tapi dengan niat, bukan dengan tidak niat, dengan niat untuk melakukan sunnah tersebut. Itu yang penting. Niat ini penting, tapi niat itu untuk di dalam hati saja. Ya, tidak perlu dengan nawaitu bil hajri, ya tidak perlu ya. Saya niat dengan dengan batu ini. Ya, istijmar, itu istijmar seperti ya. Tidak perlu, dalam hati saja. Bahwasanya hendak untuk melaksanakan sunnah tersebut lillah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sama halnya ketika kita mandi janabat, maka harus kita niatkan lillah karena Allah ta'ala. Jadi jangan sampai misalnya mandi janabat tidak ada niatnya lillah karena Allah ta'ala. Maka niat ini sangat penting, karena Allah akan mencatat pahala bagi seorang sesuai dengan niat-niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang telah ia niatkan. Istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau apa yang berfungsi seperti batu, berupa benda-benda suci. Ya. Berupa benda-benda suci. Ini nanti digaris bawahi ya. Karena harus berupa benda-benda suci. Karena yang tidak suci maka tidak boleh digunakan untuk beristijmar. Yang membersihkan dan mubah, seperti tisu, kertas, kayu dan lainnya. Karena Nabi beristijmar dengan menggunakan batu, maka apa yang berfungsi seperti batu dalam hal membersihkan disamakan dengan batu. Istijmar tidak boleh kurang dari 3 usapan. Tidak boleh kurang. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu an yang berkata, nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqla min 3 ahjar wa an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Beliau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Nah, jadi ini sangat penting, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, putra dan putri tercinta. Ajarkan mereka untuk beristinja dengan menggunakan tangan kiri ketika hendak membersihkannya. Ya, jangan sampai dengan tangan kanan. Jadi dilarang ya. Dilarang untuk menggunakan tangan kanan. Nanti kalau dilarang hukumnya bisa mengarah ke haram. Nah, larangan keras atau larangan keras, maupun nanti tidak sampai ke derajat haram, tapi itu larangan keras. Atau ketika kita masuk masjid, larangan keras untuk tidak sholat 2 rakaat ketika masuk dalam masjid, karena itu perintah ya. Idza dakhala hadukum al masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Yang ketika engkau hendak masuk masjid, hendaklah engkau sholat 2 rakaat ya, sebelum engkau duduk. Jadi sebelum kita duduk, sholat 2 rakaat dulu. Falyarka', ada lam itu lam taukid. Hendaklah, lam itu menunjukkan lam taukid. Maksudnya memang memerintahkan hendaklah sholat 2 rakaat. Bagaimana nanti ketika sholat Jumat? Sholat Jumat itu biasanya kan ketika siapa? Khatib naik mimbar, kita masuk. Lebih utama mana? Menunggu azan yang sedang dikumandangkan atau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Sholat 2 rakaat. Jangan kita berdiri. Karena apa? Kita lebih mendahulukan nanti kita hendak mendengarkan khutbah yang lebih wajib. Maka kita kejar itu dengan sholat 2 rakaat supaya kita dapatkan sebelum disampaikan khutbah ya oleh khatib, maka kita sudah selesai sholat 2 rakaat tersebut. Rasulullah pernah duduk di atas mimbar, ada seorang yang masuk ke dalam masjid, duduk, apa kata Rasulullah? Berdiri, sholatlah 2 rakaat.
Padahal Rasulullah lagi sedang khutbah. Itu diperbolehkan. Kecuali nanti sholat yang selain sholat Jumat. Itu silakan kita mendengarkan, karena ini sunnah menekan adzan, menjawab adzan. Kalau sholat Jumat tidak. Kalau sholat Jumat mendengarkan adzan, lagi adzan dikumandangkan, kita masuk, maka kita dahulukan dulu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita duduk mendengarkan khutbah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, yang sebenarnya dengan tangan kiri ya. Istinja dengan tangan kiri. Beristinja dengan kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Dan beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Ya. Jadi maksudnya apa? Jadi dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan dan kurang dari 3 batu dan dengan kotoran hewan dan tulang. Maka kotoran hewan, walaupun hewannya itu hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, tapi Rasulullah memerintahkan demikian untuk tidak beristijmar ya dengan hal tersebut. Ya. Atau beristinja di sini dengan kotoran hewan, atau beristijmar juga. Ya, karena kotoran hewan yang kering itu kan kasar. Jadi kita permisalkan dengan batu tidak bisa. Ini dilarang. Ya. Karena kotoran hewan yang sudah lama itu kan keras. Ya, maka kita gunakan untuk beristijmar, ini tidak diperbolehkan, ya, dilarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk kotoran hewan atau tulang itu tidak boleh beristijmar. Dan untuk beristinja tidak boleh dengan tangan kanan dan kurang dari 3 batu. Taib, itu ya. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yakni bagaimana sekarang cara kita buang air, baik kita buang air kecil maupun buang air besar, menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Ini sering sekali ditanyakannya. Kadang ada perbedaan dalam masalah ini. Tapi dari perbedaan itu, maka kita harus mengetahui apa saja dalil-dalilnya yang berkaitan dengan hal yang diperselisihkan, supaya kita tahu. Kadang-kadang kita ini hanya ikut-ikutan saja. Oh, itu tidak boleh, tidak boleh. Tapi kita tidak paham apa dalil-dalil yang membahas tentang masalah tersebut dan apa yang diperselisihkan di sana oleh para ulama. Minim kita tahu ya, minim kita tahu, jangan sampai kita tidak tahu. Akhirnya kita akan terjerembab ke dalam taklid, menjadi seorang yang muqallid saja. Jadi tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah terbuka. Nah, perhatikan ini di garis bawahi. Di tanah terbuka tanpa penutup atau dinding. Tanpa penutup atau dinding. Jadi usahakan ya ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak, terutama misalnya buang air kecil seperti ya, ada tempat yang semi-semi tertutup, dinding depannya tertutup tapi belakangnya terbuka, dan itu menghadap ke kiblat, maka ini hati-hati. Ditambah juga posisi kita lagi berdiri, maka untuk dihindari. Ya, kalau bisa kita tunggu toilet aja, kita pipis di toilet. Karena banyak sekali hal yang harus kita perhatikan, masalah toharoh, ya, masalah untuk mensucikan diri. Sebagian daripada kita menganggap bahwasanya ketika kita buang air kecil, biasanya kalau di hotel atau di tempat-tempat umum atau di mall-mall seperti itu ya, atau plaza, ada tempat buang air kecil yang disediakan untuk berdiri.
betul tidak? Bahkan seperti kayak apa ya? Kayak pintu koboi gitu. Pernah nonton film dulu ya, zaman-zaman dulu itu. Film koboi yang pintunya kebuka terus dilepasin tertutup. Kan posisi kita berdiri itu. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk buang air kecil sambil berdiri. Itu kekurangan satu. Kemudian yang kedua, menurut hasil penelitian bahwasanya orang yang kencing sambil berdiri itu maka pasti akan menyisakan sedikit ya air seninya di bagian ujung yang dia tertahan. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk sambil duduk, dan duduknya itu menurut penelitian dari seorang dokter dan umum ini ya, bahwasannya posisi kaki kiri ini harus lebih tinggi daripada posisi kaki yang kanan kita. Ya. Jadi mohon maaf anak contohkan sedikit. Jadi ketika kita hendak buang air kecil, maka posisinya jangan jongkok seperti ini, tapi hendaklah ini yang lebih tinggi. Ya, ini yang lebih tinggi. Jadi ini lebih rendah. Fungsinya buat apa? Buat untuk menyempurnakan. Bapak-bapak nggak kelihatan sebelah sana ya. Nah, jadi jangan kita buang air kecil seperti ini, tapi buang air kecil posisi kaki kita lebih tinggi, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah kita buang air kecil seperti ini, kita berdaham, ya, berdaham supaya sempurna. Kalau seperti ini masih ada sisa, berdaham sempurna. Nah, kemudian nanti kita gerakkan seperti ini. Nah, nanti insya Allah air seni yang berada di ujung-ujungnya ini bisa terlepas semua. Kalau kita sambil berdiri, maka air yang berada di ujung daripada katupnya tersebut, ya, maka dia tidak akan keluar dengan sempurna. Walhasil ketika kita sholat, ya, ketika kita sudah berwudu, kemudian kita mengenakan lagi pakaian kita merasakan seperti ada yang keluar, betul tidak? Iya. Nah, yang keluar itu air seni yang sisa tadi. Maka kalau itu keluar, maka sholat kita tidak sah. Nah, maka ini jangan dianggap remeh, ma'asyiral muslimin. Jadi perkara-perkara yang seperti ini jangan. Jadi kalau bisa, kalau kita lagi terdesak, tunggulah toilet. Misalnya ada antri 2 orang, jangan terburu-buru. Apalagi ketika kita hendak melakukan sholat. Apalagi hendak kita melakukan sholat, maka hal-hal yang seperti ini yang kita tidak kita rasakan akan membuat wudu kita menjadi posisi kita menjadi tidak suci. Ya, ada sisa. Kemudian kita berwudu, selesai kita berwudu, hendak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada yang keluar seperti itu. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang berbahagia, kalau tidak percaya silakan setelah selesai pipis dengan cara yang tidak seperti tadi yang Anda contohkan itu, taruh tisu. Ya, taruh tisu di kemaluan kita. Nanti coba lihat masih basah atau tidak. Ya. Berarti kalau kita lihat selesai sholat, wah basah ini. Tapi jangan terlalu lama ya. Bukanya setelah 2 jam kemudian ya sudah kering. Yang seperti itu. Oh berarti ini basah tadi. Wah tidak sah sholat saya harus ulang lagi. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan, jangan memudahkan masalah toharoh ini. Ya, terutama masalah buang air kecil. Ya. Jadi tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah terbuka tanpa penutup atau dinding. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala yastaqbilu al-qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Bila kalian datang ke tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.
Hadis riwayat sini disebutkan apa ya? Tidak ada keterangannya ya. Cuman ini dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi di sini ada catatan kaki di situ, karena posisi Madinah berada di utara kota Mekah, maka Nabi SAW memerintahkan saat buang hajat untuk menghadap ke timur dan barat, bukannya posisi seperti sekarang kita. Karena posisi Madinah berada di utara kota Mekah, jadi ada di utara, maka Nabi memerintahkan saat buang hajat untuk menghadap ke timur atau barat. Nah sekarang kalau kita sholat menghadap kemana? Ke barat, ya betul. Ya, ke arah kiblat, ke barat ya. Walaupun ada pendapat lainnya, ada yang menceng dikit ke kanan gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau menghadap ke barat, belakang kita di mana? Timur. Nah maksudnya apa? Ketika hendak membuat WC atau buang hajat di tempat yang terbuka, maka jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Berarti logikanya bagaimana? Menghadap ke mana? Utara atau selatan, seperti itu. Kalau tempatnya terbuka, walaupun ini diperselisihkan ya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasannya mau itu tempat tertutup maupun tempat terbuka tetap tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi pendapat yang kita ambil di dalam kitab ini adalah ketika tempat buang hajat tersebut ya di tanah terbuka tanpa penutup, ya di tempat terbuka tanpa penutup. Kalau ada penutup maka tidak mengapa. Kalau ragu, bagaimana? Ini kayaknya enggak boleh. Ya tinggal dibalik aja ya posisi badannya. Kan WC itu misalnya katakanlah menghadap ke kiblat. Ya, jadi WC itu seperti ini kan. Jadi tempat buang air besar itu. Maka caranya ya kita miringkan aja badan kita ya, seperti itu. Tidak usah dibuat susah. Ya. Tidak usah nanti dipugar ya, mengeluarkan biaya yang besar ya. Kamar mandinya dipindahkan, tempat buang air besarnya dipindahkan, tidak perlu ya. Ataukah yang berpendapat bahwasannya ketika ia berada di dalam ruangan yang tertutup maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian adapun buang air hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelakunya dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, maka hal itu tidak mengapa, kata penulis ya. Ini kesepakatannya, karena ini ditulis oleh penulis yang pakar di bidangnya dan kumpulan-kumpulan ulama-ulama ahlul fiqih yang menulis kitab ini. Ya, beliau merujukkan pendapat bahwasannya buang hajat, buang air, baik air besar, air kecil, ketika dia berada di dalam ruangan yang tertutup, maka apabila ia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya apa? Dalilnya ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbila Syami mustadbiral Ka'bah. Bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Hadis riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ya, dalilnya ini maksudnya. Jadi para ulama mengatakan bukan atas dasar ra'yunya, tapi dalil yang terperinci. Dan juga berdasarkan hadis Marwan al-Asfar, dia berkata, ra'aitu Ibnu Umar anakha rakhilatahu mustaqbilal qiblati thumma jalasa yabulu ilaiha. Faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha? Qala bala innama nuhiya an dhalika fil
fadai fa idza kana baitaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba's. Jadi aku melihat Ibnu Umar menempatkan kendaraannya, meletakkan itu ya, menempatkan kendaraan untanya menghadap kiblat. Kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang? Dia menjawab, ya benar, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila dilakukan di tempat terbuka. Ini hadisnya. Sehingga bila antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka la ba's, maka tidak mengapa. Ya. Hadisnya sahih ya, dari Bukhari dan Muslim. Tidak usah diragukan lagi. Jadi silakan ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggunakan cara yang bagaimana? Ya. Tapi yang jelas kita harus mengetahui hakikat dalilnya. Jangan kita hanya mengikut, enggak boleh, dua-duanya enggak boleh. Apa dalilnya? Pokoknya enggak tahu lah, pokoknya enggak boleh aja seperti itu. Ya. Tapi yang benar adalah kita mengamalkan sesuatu yang kita paham betul dalilnya. Paling tidak pernah dengar, pernah tahu. Ya, seperti ini ya, kita sudah tahu hadisnya. Ya, hadisnya sahih dari Marwan Al-Asfar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat sendiri yang mengatakan tidak mengapa, asalkan ada penutupnya. Kalau tidak ada penutup maka itu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kata penulis, yang lebih utama adalah tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Jikalau kita ragu, ya, ini gimana nih? Pendapat ulama ini mengatakan tidak boleh dalam ruangan ya. Pendapat yang ini mengatakan boleh. Maka bagaimana? Ya tidak usah dilakukan. Terus kamar mandinya yang menghadap kiblat, ya tinggal seperti yang Anda katakan tadi, tinggal dimiringkan saja ya. Jangan sampai nggak usah buang air besar lah ya, tahan aja. Seperti itu. Atau istijmar aja kan. Maksudnya posisi ya, ini berkaitan dengan posisi. Maka bagaimana ya, kita buat mudah saja. Masa kita ketika buang air besar, ini menghadap kiblat nih, buang air besarnya. Cari-cari ya penduduk yang enggak ngadap kiblat mana nih. Ketuk rumahnya dulu. Ini buang hajatnya ngadap kiblat enggak nih? Ini enggak beradab seperti itu. Ya, tinggal kita buat mudah. Ataukah kalau misalnya kita sedang bertamu, kita tanya arah kiblat di sini di mana? Melihat, posisi kamar mandinya mengarah ke kiblat. Berarti kita nanti buang air besarnya agak miring sedikit. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan kita buat susah. Silakan pakai dengan dalil yang membolehkannya, juga yang tidak membolehkannya, atau untuk kita jaga-jaga supaya ternyata hal tersebut yang benar adalah demikian, untuk menghindari dari keduanya, untuk tidak melakukannya sama sekali. Ya. Itu untuk yang amannya. Bukan kita memilih pendapat yang salah satunya, tapi untuk jaga-jaga. Ya. Khawatir ternyata pendapat ini yang benar. Ya, yang saya amalkan ternyata keliru. Kemudian yang ketiga, apa yang disunahkan untuk dilakukan orang yang masuk WC? Apa yang disunahkan? Jadi kita bisa meraih pahala dengan perkara-perkara yang kita anggap sepele kadang-kadang. Masuk kamar mandi, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi jangan dianggap sepele. Kalau di mata Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang kita anggap sepele itu adalah suatu yang besar di sisi Allah taala. Ya, maka kita masuk ke kamar mandi, baca doa tersebut, lalu melangkah dengan kaki kiri. Masuk ke dalam kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Tapi kalau masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri.
Itu diatur dalam agama kita. Subhanallah. Ya. Maka kita perhatikan itu. Jangan sampai keluar masjid kaki kanan, masuk masjid kaki kiri. Begitu masuk masjid, ya maka kita langkahkan. Ya. Langkahkan dengan kaki kanan. Kemudian membaca doa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Disunahkan bagi siapa yang masuk ke dalam tempat buang hajat, ya, atau ke kamar mandi. Disunahkan bagi siapa yang masuk untuk mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Al-khubuthi itu syaitan laki-laki. Wal khaba'ith, tapi syaitan dalam bentuk jin, ya, yang tidak terlihat maksudnya. Bukan nanti ada syaitan dalam bentuk manusia, itu enggak hilang-hilang, ya. Syaitan dalam bentuk manusia, orang yang iseng di dalam, seperti itu. Karena syaitan itu sifatnya, yang juga dia melekat pada manusia, melekat pada jin, golongan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan rasa was-was, ya, kepada hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi jangan kaget ketika di bulan Ramadan ada syaitan dalam jin yang dibelenggu, tapi yang dalam wujud manusia tidak dibelenggu, senantiasa berbuat kemaksiatan. Itu jangan aneh. Kenapa? Katanya dalilnya pintu neraka ditutup, ya, pintu surga dibuka lebar-lebar. Syaitan dibelenggu, ya, syaitan manusianya belum dibelenggu, ya, syaitan manusianya belum dibelenggu. Baik, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca doa ini ketika hendak masuk ke kamar mandi. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian saat keluar kita membaca ghufranak. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah. Kalau kata para ulama, kenapa kita memohon ampun? Karena di kamar mandi itu kita tidak bisa berzikir. Karena manusia hamba Allah Ta'ala diperintahkan untuk senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Keluar kalimat zikir. Atau kita di kamar mandi sering, ya, kadang-kadang bagi saudara-saudari sekalian yang berada di dalam sebuah perusahaan, ya, mereka misalnya berada di kamar mandi, ya, biasanya kamar mandi yang besar seperti, ya, ada yang buang-buang air gitu sambil ngobrol gitu, ya, ataukah masuk ke dalam kamar mandi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu hati-hati, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik, ya, tapi di kamar mandi ngomongnya. Nah, ini diharamkan, tidak diperbolehkan melafadzkan kalam-kalam Allah, kalimat-kalimat thayyibah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kamar mandi. Ya, nah, sering, ya, kadang-kadang siapa, bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik. Jadi, Bapak sendiri, alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya. Ada alhamdulillahnya, ada lafaz Allah di situ. Maka ini dilarang. Makanya hati-hati. Ya. Jadi ghufranak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Karena di kamar mandi tadi aku tidak berzikir kepadamu ya Allah. Maka ghufranak, aku mohonkan ampunanmu. Kemudian mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar. Jadi pada saat keluar ghufranak. Jangan sampai di luar, ya. Kalau kita di luar, bacanya di luar kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk kaki kiri kita, gitu. Jangan sampai kita di kamar mandi, ya, ghufranak. Baru keluar kaki kanan. Ghufranak itu ketika sudah di luar. Ya, jangan di kamar mandi. Dan hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai sebelum duduk.
Ini maksudnya seperti ini, ma'asyiral muslimin. Jadi ketika dahulu di zaman para sahabat, ya, karena memang di padang pasir gitu ya, hendak buang hajat, maka hendaklah sudah mendekat dengan lantai dengan tanah baru auratnya dibuka. Ini bukan apa? Bukan dibuka dulu gitu ya. Seperti itu. Karena kalau dibuka dulu auratnya kelihatan. Ya, walaupun kita sekarang kan di dalam tempat ya, di dalam kamar mandi, di tempat buang hajat. Ya, maka yang benar ini sebenarnya memang peruntukannya ketika memang di luar ya, posisi memang terdesak. Ataukah dulu anak pernah tahun 97-an ya, 96 97 itu rihlah kita ke pondok. Jadi ketika tempat hajat itu memang ini terbuka gitu ya. Jadi para santri-santri anak lihat seperti ini. Jadi memang itu pada saat sudah mendekat baru auratnya dibuka. Jadi bukan yang terbuka gitu ya, udah dibugil duluan seperti itu baru dia buang hajat. Nah, tidak demikian. Karena apa? Auratnya pasti terlihat. Maka setelah dia sudah dekat dengan lantai tempat dia buang hajat, maka baru dibuka auratnya, demikian. Ya, itu kalau terbuka. Kalau di kamar mandi silakan terserah ya. Itu urusan masing-masing. Baik. Bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, buang hajat buang air besar ya, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutupi diri sehingga tidak dilihat. Dalil-dalil yang mendasari semua itu adalah hadis Jabir radhiyallahu an, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til al-baraza hatta yataghayyaba fala yura. Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak datang ke tanah padang pembuangan untuk buang hajat sehingga beliau menghilang bersembunyi sampai tidak terlihat. Tapi sering juga kita lihat ya, kadang-kadang kalau di kali ya, seperti ini sering kalau di kali. Jadi di kali ini juga tidak benar ya, buang hajat di tempat air yang mengalir, katakan tempat orang mandi ya. Kemudian ada tempat buang hajat di situ, ini tidak dibenarkan, demikian. Karena Anda pernah ya dulu merasakan lagi mandi di kali, kemudian ada yang melintas di depan. Nah, ini seperti itu. Karena di ujung sana ada tempat buang hajat. Ya. Itu biasanya di kampung-kampung ya. Sekarang mungkin tidak ada lagi. Apa masih ada mungkin? Juga hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, sitru ma bainal jin wa aurati bani adama idza dakhalal khala'a an yaqula bismillah. Penutup antara mata jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapan bismillah. Tapi tidak hanya ucapan bismillah itu disebutkan masuk ke dalam WC, bahkan ketika kita hendak membuka aurat itu maka kita ucapkan bismillah. Apalagi ketika hendak menanggalkan pakaian, ya, kanan dulu, kiri dulu. Ketika hendak melepaskannya, masuk dengan tangan kanan. Buka misalnya, kelihatan aurat kita, maka kita ucapkan bismillah. Itu sebagai pembatas kita dengan jin, bahwasanya nanti jin tidak bisa melihat aurat kita, seperti itu. Dan juga ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, jangan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith saja, tapi kita ucapkan bismillah. Nah, itu kita ucapkan bismillah untuk menjadi tabir ya, jadi penutup antara jin kepada manusia. Jadi jin tidak bisa melihat aurat manusia. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi bismillah ini jangan sampai lupa. Jangan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tapi bismillahnya jangan sampai terlewatkan ya. Ini dalilnya. Dalilnya dari hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir.
Kemudian juga hadis Anas radhiyallahu an, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulu Nabi apabila masuk WC maka dia mengucapkan, ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala' qala ghufranak. Ini dalilnya ya, dalil ketika kita hendak keluar dari kamar mandi. Hadisnya dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi apabila keluar dari WC, beliau mengucapkan, aku mohon ampunanmu ya Allah. Juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah. Ini dalilnya ya. Jadi tidak usah buka aurat dulu, tapi sudah dekat dengan tanah tempat kita mau buang hajat tersebut, baru kita angkat aurat kita ya. Ataukah misalnya di tempat-tempat umum seperti itu, biasanya di pondok-pondok yang tradisional ya, seperti itu. Mungkin ya, semoga lebih baik sekarang. Nah, kadang-kadang pondok ini ya, mohon maaf, mengajarkan hal-hal yang sunnah, tapi hal-hal yang sifatnya kadang-kadang hal yang sepele seperti itu tidak diperhatikan. Masalah kebersihan itu di bagian dari iman, atau syatrul iman ya, kebersihan bagian daripada keimanan ya. Maka ini diperhatikan, jangan belajar sunnah, belajar hadis, belajar fikih, tapi masalah kebersihan diabaikan. Ini harus menjadi tanda tanya bagaimana penerapan daripada ilmu tersebut ya. Ilmunya dipelajari tapi adab-adabnya diabaikan, seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat maka beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah, agar tidak apa? Agar tidak terlihat auratnya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Sahihkan Al-Albani dalam Al-Jami' As-Shaghir. Kemudian bagian keempat, apa saja yang haram dilakukan oleh orang-orang yang hendak buang hajat. Nah, ini diharamkan. Jadi pembahasan tentang apa saja yang haram yang dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat. Di halaman 17 silakan dilihat ya. Haram kencing di air yang menggenang berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Bahwa beliau melarang kencing di air yang menggenang. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing, dan tidak boleh beristinja dengannya berdasarkan sabda Nabi, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih. Bila salah seorang dari kalian kencing, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan beristinja dengan tangan kanannya. Jadi kita diharamkan untuk buang hajat, buang air kencing ya, di air yang menggenang. Kenapa? Itu akan mengganggu daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, ataukah WC itu akan terganggu dengannya. Maka ketika kita hendak buang air itu, maka kita sedikit-sedikit siram, kencing, siram, kencing, siram. Untuk menjaga supaya apa? Bau pesing itu tidak menyengat. Jangan sampai sudah lama ya, siramnya sedikit sekali. Supaya apa? Supaya air yang menggenang itu mengalir. Mengalir. Ataukah biasanya kalau di tempat-tempat di hotel itu kan ada mesin yang penghisap itu ya, ketika buang air jadi langsung dihisap. Ya, itu salah satu alasannya kenapa hal ini harus dilakukan. Karena kalau demikian
nanti baunya luar biasa ya, tumpukan-tumpukan daripada buang air kecil itu, Masya Allah, pesingnya luar biasa. Ini akan mengganggu, maka ini diharamkan. Dan juga tidak boleh menggunakan tangan kanan. Nah ini perlu untuk bagi bapak-bapak, ibu sekalian, untuk mengajarkan anak kita untuk tidak buang air kecil atau membersihkannya dengan tangan kanan. Ya, memegang kemaluan ya dengan tangan kanan kita. Membersihkan kemaluan kita. Apabila kita sudah buang air kecil, maka kita bersihkan ya kemaluan kita itu dengan air dan menggunakan tangan kiri untuk memegang kemaluan kita. Begitu ya. Jangan menggunakan tangan kanan. Ini haramkan. Dan jangan juga beristinja dengan tangan kanannya. Beristinja maksudnya membersihkan air, membersihkan hajatnya itu, atau membersihkan kubulnya dengan tangan kanan. Ya. Ini di hal-hal yang diharamkan. Baik. Kemudian haram buang air besar dan air kecil di jalan. Ya. Sering ya kita lihat ada ini di pohon gitu. Nah, masih sering lihat seperti ini. Sudahlah buang airnya di dekat jalan umum, auranya terlihat lagi ya. Ya, pantatnya terlihat gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sangat jauh dari ilmu. Maka hendaklah kita mengetahui ilmu-ilmunya. Ya, punya rasa malu. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Kalau tidak punya rasa malu lagi, berarti orang itu tidak beriman pada Allah Ta'ala. Haram buang air besar dan kecil di jalan, di tempat berteduh atau di taman umum. Tempat orang berteduh, dia buang air. Ya, buang air kecil atau di dinding-dinding rumah. Sering itu ya, kadang ada rumah itu yang ditulis ya. Ya. Tulisannya mohon maaf ya, agak kasar nih. Ya, anjing yang kencing di sini. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita kencing di situ kita merasa diri kita anjing. Seperti itu. Mohon maaf ya, ini maksudnya kalimat itu tuh ya seperti itu bunyinya. Biasanya di dinding-dinding rumah. Atau di pohon yang berbuah atau di saluran-saluran air. Ya. Di saluran-saluran air ini jangan ya. Karena di sini tempat bersemayamnya jin. Dan jangan juga terutama bagi ibu-ibu yang sering masak, jangan buang air panas dalam saluran air. Itu sangat berpengaruh nanti pada kita. Ya. Bisa kadang-kadang kita sering pusing-pusing, itu pengaruh dari jin. Dia tidak terima kita menyiram tubuhnya dengan air panas yang kita siramkan ke dalam saluran pembuangan, misalnya tempat kita cuci piring. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau ada air panas, kita sterilkan dulu, maksud bukan steril ya, didinginkan ya, baru kita buang. Atau kita campur dengan air yang dingin, baru kita buang ke dalam saluran pembuangan air. Sama ketika kita masak, jangan buang air yang panas-panas. Ketika selesai masak mie gitu, ya biasanya mie goreng campur air panasnya langsung dibuang ke dalam saluran air. Itu hati-hati. Kemudian juga di pohon yang berbuah atau di saluran air, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina ats-tsalatsah al-baraza fil mawaridi wa qari'ah at-tariqi wal-dhal. Takutlah pada tempat pemicu laknat yang 3, kata Rasulullah. Takutlah pada tempat pemicu laknat yang 3. Apa itu? Buang hajat di saluran-saluran air, di tengah jalan, dan tempat berteduh. Maksudnya di bawah pohon, di taman gitu ya. Lagi-lagi asik-asik di taman Suropati atau apa yang itu, taman yang Nivea itu ya. Sedang asik-asik lihat ada orang jongkok ternyata buang hajat. Nah, ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Bukan saja tidak diperbolehkan, tapi diharamkan untuk buang hajat di tempat-tempat tersebut. Dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan juga demikian. Dia di tengah jalan ya. Yang di tengah jalan itu biasanya hewan, kucing. Kita tidak boleh marah karena dia tidak dibebani syariat. Dia tidak mukallaf. Kalau mukallaf itu orang yang berakal, karena hewan tidak berakal kan, tidak kena beban syariat. Jangan kita ngomong tidak diperbolehkan ini.
Marah kita kucing, tahu nggak kamu nggak boleh ini? Kita marah sama kucing, marah sama anjing gitu ya, tidak boleh karena dia bukan mukallaf, ya. Dan tidak boleh iri dengan hewan yang memang tidak berakal seperti itu. Yang kita marahi adalah orang-orang yang berakal yang melakukan hal-hal tersebut. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Takutlah pada dua perbuatan yang mengundang laknat. Laknat Allah Subhanahu wa taala, kemudian laknat manusia. Allah melaknat itu, manusia juga melaknatnya. Mereka bertanya, apa dua perbuatan yang mengundang laknat tersebut wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Ini dalilnya juga. Hadis riwayat Muslim. Dan juga haram membaca Al-Quranul Karim saat buang hajat. Sebagaimana diharamkan juga beristijmar dengan kotoran hewan atau tulang atau makanan yang berharga yang sudah kering. Misalnya, oh nih mau beristijmar, nggak ada tisu, nggak ada batu, adanya roti kering. Roti kering, karena kering kan ya, sesuatu yang memiliki permukaan yang kasar seperti itu, maka kita beristijmar di situ. Maka ini dilarang, ini tidak diperbolehkan, ini diharamkan, karena itu merupakan makanan. Ya. Dan juga tidak boleh makannya di dalam kamar mandi. Jangan sampai tidak beristijmar kemudian roti keringnya dimakan di kamar mandi. Jadi haram juga membaca Al-Quran saat buang hajat, sebagaimana diharamkan juga beristijmar dengan kotoran hewan atau tulang makanan berharga. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'azmin au bi ba'rin. Jadi Nabi melarang beristijmar dengan tulang atau kotoran hewan. Kotoran hewan yang kering tidak boleh, dan dengan tulang juga tidak boleh. Hadis riwayat Muslim. Dan juga haram buang hajat di perkuburan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an amshiya ala jamrah aw sayfin aw ahsifa na'li bi rijli habbu ilayya min an amshiya ala qabri muslimin wa ma abali awasta al-qubur fadaitu hajati aw wasta suq. Jadi sungguh aku berjalan di atas bara, ya, au saif au ahsifa na'li, atau berada di atas, berjalan di atas pedang, atau menambal daripada sepatuku, birijlin, menambal daripada sandalku dengan dengan kakiku. Itu apa? Kata beliau, itu lebih aku sukai ketimbang berjalan di atas kuburan, ya, di atas perkuburan. Wa ma abali awasta al-quburi qadaitu hajati aw wasta suq. Ya. Maksudnya apa? Dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat ataukah itu di tengah pasar. Ya. Tengah kubur atau tengah pasar. Maksudnya apa? Kita tidak boleh juga buang hajat di perkuburan atau buang air kecil di tengah pasar, yang akan mengganggu daripada kenyamanan orang-orang yang berada di situ. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahihkan oleh Al-Albani dalam Ibnu Al-Khalil. Sedikit lagi ya, kita selesaikan. Bagian yang kelima itu tadi yang diharamkan. Nah sekarang yang dimakruhkan. Yang tadi yang diharamkan bagian keempat, sekarang yang kelima yang dimakruhkan. Apa yang makruh dilakukan bagi orang yang buang hajat? Makruh menghadap arah berhembusnya angin tanpa penutup saat buang hajat, agar kencingnya tidak kembali mengenai dirinya, dan makruh pula berbicara saat buang hajat. Jadi intinya ketika buang hajat jangan, pagi tempat terbuka terutama ya, jangan mengarah ke arah angin yang berhembus.
Ya, jangan angin yang berhembus. Karena ini dimakruhkan, bukan diharamkan. Kalau dimakruhkan berarti apa? Dilakukan berpahala. Tidak dilakukan tidak berdosa. Itu makruh. Tapi jangan menjadikan sesuatu sunnah itu menjadi makruh. Ini kan makruh, ini makruh, tidak mengapa. Ini makruh, tidak mengapa. Sesuatu yang tidak Allah sukai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqad marra rajulun wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Sungguh saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing, seorang laki-laki lewat mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawab salamnya. Maka ini dalil yang kita gunakan untuk tidak menjawab salam ketika kita hendak buang air kecil maupun air besar. Air kecil terutama ya, maka kita tidak usah menjawab salam. Kemudian makruh kencing pada lubang di tanah dan sepertinya. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil hujr. Ya qila li Qatadah fama balu al-hujri qala yuqalu innaha masakinul jin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing pada lubang. Qatadah ditanya, ada apa dengan lubang? Dia menjawab, disebutkan bahwa ia merupakan tempat tinggal jin. Maka di lubang-lubang jangan ya. Selain jin juga ada hewan-hewan yang berteduh di dalamnya. Maka kita dimakruhkan untuk kencing di situ. Dan juga tidak aman kemungkinan bahwa di dalam lubang tersebut ada hewan yang kita menyakitinya ketika kita buang air kecil di situ, atau tempat tinggal jin, maka ia kita menyakiti mereka. Dan makruh juga masuk Isya dengan membawa sesuatu yang mengandung zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama bagi kita yang sering bawa mushaf ya, hati-hati ya. Bawa mushaf tidak terasa masuk kamar mandi lagi buang hajat. Ya, ternyata mushaf kita ada di dalam saku. Maka ahsannya adalah kita menitipkannya kepada seseorang, nah, baru kita masuk ke dalam kamar mandi. Ya, karena idza dakhalal khala'a wada'a khatamah. Jadi Nabi bila masuk ke dalam WC maka beliau meletakkan cincinnya yang bertuliskan apa? Lafaz Allah. Ya, ada lafaz Allah maka tidak boleh. Termasuk kaos. Ya, misalnya kaos apa? 212 misalnya seperti ya, mohon maaf ya. 212 tulisan la ilaha illallah. Oh ya, sudah selesai ya. Saya kumpul-kumpul itu masuk kamar mandi seperti itu. Ada lafaz Allah taala. Maka ini dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Maka jangan sampai kita menggunakan itu. Perhatikan. Ya. Kalau bisa kita buka. Asalkan ada kaos dalamnya, jangan sampai pusar kita kelihatan, itu aurat kita. Buka. Kenapa buka? Ini adalah lafaz Allah taala. Nah, seperti itu. Adapun ketika ada hajat dan keperluan darurat, maka tidak mengapa seperti masuk membawa uang kertas yang tertulis nama Allah padanya, karena bila ditinggalkan di luar maka sangat berisiko lupa atau dicuri. Itu tidak mengapa. Uang 1 miliar ya. Bentar itu aku titip uang 1 miliar sama kamu ya, saya masuk kamar mandi. Keluar sudah hilang duitnya, dari buat lari. Ya, kalau situ ada lafaz Allah maka ini tidak mengapa. Kalau beresiko uang itu hilang atau kita taruh di luar saja ya. Uang 50 juta bertuliskan Allah seperti itu. Ya, tawakal saja seperti itu ya. Maka ini tidak mengapa karena ini dimakruhkan saja. Haram masuk ke dalam WC dengan membawa mushaf Al-Quran sama saja dalam keadaan terlihat atau tersembunyi, karena di dalam ada firman Allah Ta'ala yang merupakan kalam yang paling mulia, dan membawanya masuk dalam WC mengandung unsur-unsur yang merendahkan atau menghinakan Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja penjelasan dari ana, semoga bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, silakan pertanyaan 3 menit aja seperti itu. Fadhal. Ya. Kalau misalkan kita makan lupa baca doa, bisa membacanya mulai awal. Naam. Awal wal akhir. Ke toilet kita lupa membaca doa, apakah ada doa khusus kita keluar lagi membaca? Naam, sesuatu yang terluput dari kita insyaallah dimaafkannya. Sesuatu yang terluput dari kita insyaallah dimaafkan. Cuma di sini perkaranya adalah syaitan ya, baik al-khubuthi wal khaba'ith, syaitan perempuan dan perempuan laki-laki dan perempuan bisa melihat kita. Itu saja perkaranya. Ya, maka sesuatu yang terlupa maka insyaallah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, cukup ya, sudah jam segini. Insya Allah bermanfaat. Ya, lebih kurang ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fanaktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.